Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Usikum fa ya ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Yaqulullah rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala tabaraka wa ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa 'amalan salihan. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atika wa ala ta'ati rasulik. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat jasmani, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Mudah-mudahan semua jenis nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tampak yang kita rasakan secara fisik maupun nikmat yang tidak tampak, nikmat materi dunia maupun nikmat non-materi, kita dapat mensyukurinya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi yang sangat kita cintai, Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan juga Allah sampaikan untuk kita semua hamba-hambanya yang belajar istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini kita bisa jumpa kembali walaupun secara virtual. Pada kesempatan sore hari ini, tema yang akan kami sampaikan tentang al-mubadaratu ilal khairati, bersegera dalam melaksanakan kebaikan yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan di dalam sunnahnya. Mengait dengan tema ini, para ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, al-mubadaratu ilal khairati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat. Maka bersegeralah kalian semua melakukan kebaikan-kebaikan.
kebaikan yang Allah perintahkan, yang akan menjadi deposito akhirat kita, yang akan menjadi investasi akhirat kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang berupa amalan pertama dalam Islam, salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita taat kepadanya di 5 waktu ketaatan. Di waktu subuh kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersegera menunaikan salat subuh berjamaah. Di waktu duhur, di waktu asar, di waktu maghrib dan di waktu isya. Maka kebaikan yang kita segera harus menunaikannya, yang Allah perintahkan yang pertama adalah al-faraid, kefarduan di dalam menunaikan salat 5 waktu. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum fastabiqul khairat, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, aysari'u ilaiha qabla fawatiha. Bersegeralah kalian semua kepada kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita sebelum waktunya terlewatkan. Ketika waktunya terlewatkan, maka kebaikan itu akan lepas dari diri kita. Ketika kebaikan lepas dari diri kita karena kita tidak segera menunaikannya, maka kerugian yang akan menimpa kita. Kerugian ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua. Di awal ayat 133 ini Allah memerintahkan kita dalam melaksanakan kebaikan, dalam melaksanakan amal salih untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kebaikan diri, memperbanyak investasi akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersegera di dalam melaksanakan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian untuk meraih pengampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Cepat mendapatkan, bersegera mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beristighfar ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, tidak menunda-nunda untuk mendapatkan maghfirah dan pengampunan Allah dengan segera bertaubat dan banyak beristighfar. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil kafirin. Di ayat ini, yakni surah Ali Imran ayat 133, Allah pun memerintahkan kita bersegera untuk mendapatkan surga. Surga, kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan 99%. 1% yang Allah berikan kepada kita di dunia ini dibagi oleh miliaran manusia, dan juga Allah bagi dengan makhluk-makhluknya selain manusia dan jin. Surga, kenikmatan yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk menggapainya. Kita diperintahkan untuk mendapatkannya nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal salih yang Allah perintahkan, amal salih yang Allah fardukan maupun amal salih yang hukumnya sunnah. Juga menggapai surga dengan banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nikmat surga, sabda beliau, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah mata melihatnya, dan seandainya ada mata yang diizini oleh Allah melihat surga yang di dalamnya tersimpan 99 nikmat Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mata yang diizini oleh Allah untuk menatap dan melihatnya pun tidak akan mampu mensifati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang rahmat Allah 99, nikmat Allah 99 yang Allah siapkan di surganya nanti menjadi balasan bagi hambanya yang bertakwa, karena surga ini Allah siapkan untuk hambanya yang bertakwa, maka jawaban beliau melalui sabdanya, la ainun ra'at, belum pernah mata melihatnya.
Wala udhunun sami'at, belum pernah telinga mendengarnya. Wala khatara ala qalbi basar, dan belum pernah ada terlintas di dalam hati seseorang, hati manusia. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, nikmat surga tidak bisa dibayangkan. Tidak mampu kita membayangkannya. Akan tetapi jika kita membayangkan nikmat dunia, maka kita mampu. Karena nikmat dunia hanya 1%. Satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di dunia ini kepada kita dibagi miliaran hamba-hambanya. Kita mampu membayangkan. Ketika kita menikmati nikmat Allah, nikmat dari daging hewan yang Allah halalkan, maka kita bisa membayangkan bagaimana rasa daging itu. Jadi nikmat dunia bisa dibayangkan bagaimana rasanya, tapi nikmat surga kita tidak akan mampu membayangkan. Untuk siapa surga itu? Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang luasnya adalah seluas langit, seluas 7 langit dan seluas bumi. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang luasnya langit. Allah tidak menjelaskan tentang luasnya surga. Allah menjelaskan tentang luasnya surga seluas langit dan bumi. Ayat ini tidak menjelaskan tentang panjangnya surga. Panjangnya surga Allah Subhanahu wa taala a'lam, yang maha mengetahui. Allahu a'lam wa rasuluh. Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat ini hanya menjelaskan tentang luasnya, tidak menjelaskan tentang panjangnya. Luasnya seluas langit dan bumi. Panjangnya tidak ada seorang pun di antara hambanya yang mengetahuinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa'iddat lil muttaqin, surga itu Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Hamba-hambanya yang memiliki semangat yang tinggi di dalam merespon dengan cepat amal solih yang Allah perintahkan sebagai aset yang mereka bawa pulang ke negeri asal, yakni akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, maka mari kita bersama-sama untuk menjadikan diri kita melalui ibadah yang Allah perintahkan, baik ibadah yang fardu maupun ibadah yang sunnah. Dan ibadah yang fardu maupun ibadah yang sunnah yang Allah perintahkan, mari kita jaga semangat yang tinggi di dalam hati kita. Karena dengan ibadah inilah akan mengantarkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadah, penyembahan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ibadah yang Allah perintahkan, di mana kita diperintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah itu akan menjadikan diri kita bertakwa kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, tauhidkan Rabb kalian, ibadahi Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan makhluk sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Melalui ibadah yang Allah fardukan maupun ibadah yang hukumnya sunnah akan mengantarkan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, maka surga Allah janjikan, surga Allah siapkan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat 133, surga yang seluas langit dan bumi Allah telah persiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, ayat ini yaqulullah ta'ala badiru ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian semua untuk meraih pengampunan dari Tuhan kalian, dan bersegeralah kalian dengan melaksanakan a'malun tujibul maghfirah, amal yang salih yang menjadi sebab dosa dan kesalahan kalian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kal islami, seperti masuk ke dalam agama Islam, seperti menundukkan hati kita tertundukkan, berserah diri, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan yang Allah perintahkan, wa taubati, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ata'il faraidi, dan melaksanakan kefarduan-kefarduan yang Allah wajibkan, yang Allah fardukan kepada kita.
kefarduan pertama yang harus cepat kita respon, yang Allah perintahkan kepada kita dalam Islam. Kewajiban yang pertama dalam Islam yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan atas kita berkaitan dengan wa'ada'ul faraidi adalah as-salawatul khamsu, menjaga al-muhafadatu ala salawatil khamsi, menjaga salat 5 waktu. Karena menjaga salat 5 waktu ini adalah amalan yang pertama dalam Islam yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Seluruh hambanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang pertama di hari kiamat nanti yang Allah meminta pertanggungjawabannya kepada setiap hambanya adalah salat 5 waktu ini. Maka mari kita jaga bagaimana semangat kita di dalam melaksanakan salat 5 waktu ini yang merupakan amalan harian. Allah memberi kesempatan kepada kita 5 waktu ketaatan: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa khassal 'arda. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di penghujung akhir ayat ini, yakni akhir ayat 133 dari surah Ali Imran, Allah mengkhususkan luasnya surga bidzikriha, dengan menyebutkannya di akhir ayat 133 dari surah Ali Imran, li'anna tula kulla syai'in ghaliban akthar, li'anna tula kulla syai'in ghaliban aktharu min ardihi, karena sesungguhnya panjangnya tiap-tiap sesuatu biasanya lebih banyak, lebih besar dibandingkan dengan luasnya. Luas dan panjang pasti lebih banyak panjangnya. Allah tidak menjelaskan tentang panjangnya surga di ayat 133 dari surah Ali Imran, tapi Allah menjelaskan luasnya. Luasnya saja kita tidak mampu membayangkan para ikhwah. Kalau bumi, luasnya bumi kita bisa menghitung, tapi luasnya langit kita tidak bisa menghitung. Matahari lebih besar dari bumi, bulan lebih besar dari bumi, bintang lebih besar dari bumi, apalagi langitnya. Luasnya bumi bisa kita bayangkan, tapi luasnya langit tidak bisa kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut luasnya surga seluas langit dan bumi, sementara panjangnya surga Allah tidak sebutkan. Allah sendiri yang mengetahui, maha mengetahui tentang panjangnya surga. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. 2 ayat dalam pembahasan al-mubadarah ilal khairati mengawali tema kita pada sore hari ini, bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera menjaga melaksanakan amalan-amalan yang salih, karena amalan yang salih ini akan menjadi perisai diri dari fitnah-fitnah yang Rasulullah SAW gambarkan seperti potongan-potongan malam yang sangat kelam. Di akhir zaman akan terjadi fitnah-fitnah seperti potongan malam yang kelam. Tidak banyak hamba Allah yang bisa melihat kebenaran di masa fitnah-fitnah yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti potongan malam yang sangat kelam. Warna putih, warna hijau, warna kuning, semuanya terlihat hitam. Kecuali hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin, yang Allah kokohkan keimanan di dadanya, kemudian dengan keimanannya mereka memiliki semangat yang tinggi, berkompetisi dalam kebaikan, maka kebaikan itu akan menjadi cahaya di dalam kalbunya. Walaupun berada di zaman fitnah, dia bisa membedakan mana yang hak, yang bersumber dari Al-Quran, dan mana yang batil. Mana yang Allah perintahkan, yang Allah ridhai dari amal salih, yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW contohkan. Seorang mukmin yang Allah kokohkan keimanan di dalam hatinya, maka cahaya Allah Subhanahu wa taala memancar.
Dalam keadaan apapun dia bisa membedakan mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang tidak diridhai oleh Allah. Mana yang hal-hal membatalkan iman dan Islamnya, dan mana amalan-amalan yang dapat menjaga keimanan dari pilar 1 sampai pilar 6 di dadanya, dia memahami. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bersegera di dalam melaksanakan amal salih, karena amal salih akan menjadi perisai diri, sehingga kita terselamatkan dari fitnah-fitnah yang Rasulullah gambarkan. Fitnah itu seperti gelapnya potongan malam yang sangat kelam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Terjadinya fitnah-fitnah yang sangat banyak, seperti potongan malam, bagian malam yang kelam. Seorang laki-laki pagi hari dalam keadaan mukmin, wa yumsi kafiran. Sore hari dia telah berubah menjadi kafir. Agamanya tidak terkokohkan di dalam kalbunya. Imannya tidak terpatri, tidak terinstal, tidak terekstrak di dalam kalbunya. Imannya seperti pupuk bawang. Agama Islamnya juga seperti pupuk bawang. Mudah meninggalkan agamanya. Murtad dan menjadi orang yang murtad, keluar dari agamanya. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah agar menjaga iman di dalam kalbu kita beserta 6 pilarnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Islam kita dijaga beserta 5 pilarnya sampai kita kembali kepadanya, sampai ajal datang kepada kita. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebuah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku agar selalu dan senantiasa berpegang teguh terhadap agamamu. Karena di akhir zaman nanti akan terjadi fitnah yang luar biasa. Pagi hari ada seorang laki-laki masih dalam keadaan mukmin beriman kepada Allah, memasuki waktu sore berubah menjadi kafir. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Seorang mukmin yang Allah istiqomahkan iman di dadanya, maka yang paling dia khawatirkan adalah akhir kehidupannya. Apakah keimanannya tetap tersimpan di dadanya ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala imannya lepas. Maka mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa cita-cita yang terbesar dalam hidupnya seorang mukmin adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah, selalu ia minta menjadi kalimat terakhirnya. Dan Islam agamanya beserta 5 pilarnya, iman beserta 6 pilarnya, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap kokoh di dalam kalbunya sampai terakhir waktu ajal tiba, iman itu dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amitna 'alal Islam wa 'alas sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah. Yang paling dikhawatirkan para ulama salaf as-salih adalah akhir kehidupan yang buruk. Maka memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesuksesan di hari terakhir ketika ajal tiba. Meminta kalimat thayyibah, kalimat agung, kalimat tauhid, kalimatul iman, kalimatut taqwa la ilaha illallah menjadi akhir kalamnya. Allah maj'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir kalimatku ketika kami masih bisa berbicara kalimat thayyibah la ilaha illallah saat kami akan kembali kepadamu. Dan mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amitna 'alal Islam wa 'alas sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah. Meninggal di atas Islam dan di atas sunnah adalah cita-cita terbesar orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang surga itu telah Allah siapkan, Allah janjikan untuknya. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kembali kepada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bersegeralah kalian semua melaksanakan amal salih, karena di akhir zaman nanti akan terjadi fitnah-fitnah seperti potongan malam yang sangat gelap. Seorang laki-laki pagi hari dalam keadaan mukmin, sore hari berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari seorang laki-laki masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusbihu kafiran, masuk waktu pagi dia berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi aradi minad dunya, yabi'u dinahu bi aradi minad dunya, ia jual agamanya dengan bekal materi dunia yang sangat sedikit. Dunia segala-galanya baginya, maka dia rela menjual agamanya dan imannya. Dunia diyakini sebagai kebahagiaan yang hakiki, padahal kebahagiaan yang hakiki adalah ketika Allah kokohkan iman di dada kita beserta 6 pilarnya, ketika Allah kokohkan Islam beserta 5 pilarnya, kemudian membuahkan semangat yang tinggi, kesadaran yang kuat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, yakni hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-hatsu ala igtinamil a'malis salihati, anjuran untuk melaksanakan, untuk menjaga amal salih. Anjuran bersegera melaksanakan dan menjaga amal yang salih yang Allah perintahkan. Dan Rasulullah SAW contohkan, qabla dhuhuri ma yamna'uha, sebelum munculnya sesuatu yang menghalanginya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Banyak orang yang menunda amal salih yang Allah perintahkan, tapi tiba-tiba kematian datang kepadanya. Ketika kematian datang kepadanya, maka tidak ada kesempatan lagi. Amal salih yang Allah perintahkan pada hari ini, ketika kita sia-siakan, maka kita akan kehilangan aset akhirat yang harus kita persiapkan hari ini. Maka jangan sampai waktu lepas dari kita, tapi Allah tidak memberi kesempatan kembali kepada kita di dalam melaksanakan amal salih yang Allah perintahkan. Dan kita tidak mengetahui masih tersisa berapa lama waktu dari kehidupan kita. Al-mautu faji'ah, kematian itu datangnya tiba-tiba. Ketika kematian datang kepada kita secara tiba-tiba, sementara sebelum datangnya kematian, amal salih yang Allah fardukan maupun yang hukumnya sunnah tidak kita laksanakan, maka tidak ada kesempatan lagi untuk bisa mempersiapkan diri. Maka di dalam hadis ini memerintahkan kepada kita, mengandung sebuah anjuran, al-hassu ala igtinamil a'malis salihati qabla dhuhuri ma yamna'uha, bersegera untuk melaksanakan amalan-amalan yang salih sebelum muncul sesuatu yang menghalanginya. Hadis yang kedua, hadis yang diceritakan Abi Siraw'ah atau Abi Saraw'ah bi kasri sini al-muhmala wa fathiha, Uqbah bin al-Haris radhiyallahu an qala shallaitu wara'an nabi. Uqbah ibn al-Haris, Abi Sira'ah Uqbah ibn al-Haris radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, shallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati, ketika aku berada di Madinah. Al-asra,
yakni salat asar. Aku pernah salat asar berjamaah bersama Rasulullah SAW di Masjid Madinah. Fasallama thumma qama musri'an. Lalu Rasulullah SAW mengakhiri salatnya dengan salam, yakni salat asar dengan salam. Thumma qama musri'an. Kemudian beliau berdiri dengan cepat. Beliau berdiri dengan cepat. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di khujari nisaihi. Lalu Rasulullah SAW melangkah melewati pundak-pundak makmum yang salat berjamaah bersama beliau, yakni salat asar di Masjid Nabawi, ila ba'di hujari nisaihi, menuju ke salah satu kamar istri beliau, ummahatul mu'minin radhiyallahu anhunna. Fafazi'an nasu min sur'atihi. Para jamaah, para sahabat yang ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni salat asar, kaget dengan cepatnya Rasulullah SAW berdiri kemudian menuju ke salah satu kamar ummahatul mu'minin yang tidak biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja alaihim, lalu Rasulullah SAW keluar dari masjid. Segera berdiri, melangkah keluar dari masjid menuju salah satu kamar ya ummahatul mu'minin. Fara'a annahum qad ajabu min sur'atihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ya, para sahabat yang salat asar bersama Rasulullah SAW ya, melihat keheranan mereka min sur'atihi, dari cepatnya Rasulullah SAW. Setelah salam langsung beliau meninggalkan Masjid Nabawi ya, melangkah melewati pundak-pundak kaum muslimin, sahabat beliau radhiyallahu anhum, menuju ke salah satu bilik istri beliau ummahatul mu'minin. Qala, Rasulullah SAW bersabda ketika melihat para sahabatnya yang mereka heran dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang tidak biasa Rasulullah melakukannya. Setelah mengakhiri salat asar berjamaah bersama para sahabatnya, qala, beliau bersabda, dzakartu syai'an, aku mengingat sesuatu. Wahai para sahabatku, kenapa tadi setelah salam aku cepat berdiri, kemudian aku melewati kalian, lalu aku menuju ke salah satu bilik ummahatul mu'minin. Zakartu syai'an, aku mengingat sesuatu. Min tibrin indana, dari potongan emas atau potongan perak yang merupakan sebagian dari sedekah yang ada padaku ya, yang ada padaku. Fakarihtu ayyahbisani, maka aku tidak suka jika tertahan di satu bilik istriku, kemudian tidak segera aku berikan kepada yang berhak. Fa amartu bi qismatihi, lalu aku memerintahkan sebagian ummahatul mu'minin, istriku, untuk membagikannya kepada yang berhak. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini Rasulullah SAW memberikan pembelajaran yang sempurna kepada kita. Rasulullah SAW dalam melaksanakan amal salih yang Allah perintahkan, tidak pernah beliau mempending. Beliau melaksanakan dengan cepat. Tapi ketika ada satu amal salih yang berupa sedekah yang dititipkan orang yang berinfak kepada beliau, kemudian beliau lupa dan beliau ingat ketika selesai menunaikan salat asar berjamaah bersama sahabatnya, beliau langsung segera berdiri kemudian berpesan kepada salah satu istrinya ummahatul mu'minin untuk segera membagikan tibran, sepotong emas atau satu potong perak kepada yang berhak. Sementara banyak di antara kita para ikhwah azzanillahu iyakum, ketika menerima titipan kebaikan amal salih yang berupa infak atau sedekah dari saudara kita, tidak segera kita berikan, kita bagikan kepada para mustahik. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqati fakarihtu an ubayyitahu. Dalam riwayat yang lain yang sama-sama diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yang isinya hampir sama dengan hadis yang pertama yang diceritakan oleh Uqbah, kuntu khallaftu fil baiti, kuntu khallaftu fi baiti tibran minas sadaqati. Aku telah meninggalkan di rumahku sepotong emas atau sepotong perak dari sedekah yang dititipkan kepadaku. Fakarihtu an ubayyitahu, maka aku tidak suka potongan perak atau potongan emas itu menginap di rumahku. Jadi Rasulullah SAW tidak ingin, beliau tidak suka potongan emas atau sedekah yang dititipkan oleh para sahabat agar disampaikan kepada yang berhak menginap satu malam di rumahnya, tapi segera disampaikan kepada yang berhak. Inilah luar biasanya Rasulullah SAW, bagaimana cepatnya di dalam melaksanakan kebaikan yang Allah perintahkan. Uswah hasanah kita, teladan yang paling sempurna yang menjadi uswah kita. Maka mari kita bersama-sama sebagai umat Rasulullah SAW, kita jadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah untuk kalian. Kita akan mampu menteladani Nabi sebagai uswah hasanah, teladan uswah yang sempurna. Akan tetapi ada dua syarat yang harus kita penuhi. Tidak semua umat Rasulullah SAW mampu menjadikan Rasulullah SAW uswah hasanah dalam bersegera melaksanakan amalan yang salih, dalam berkompetisi meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam berkompetisi meraih surga, melaksanakan amalan-amalan yang salih yang Allah fardukan maupun yang Allah sunnahkan. Kecuali ketika kita memiliki dua syarat yang Allah tetapkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsiran. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah itu hanya bisa dipraktekkan, bisa dilakukan, bisa dijalani oleh orang-orang liman kana yarjullaha, orang yang selalu mengharap wajahnya Allah, orang yang selalu mengharap rahmatnya Allah di dalam melaksanakan setiap amalan yang salih yang Allah perintahkan. Jadi orang yang memiliki keikhlasan yang sempurna. Liman kana yarjullah. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amalan yang salih yang diharapkan rahmatnya Allahnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumal akhirah, dan yang beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir dan mengharap balasan pada hari akhir nanti dari Allah Subhanahu wa taala amal salih yang mereka lakukan. Jadi yang mengimani hari akhir dan semata-mata mengharap rahmat Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, wa dzakarallaha katsiran, dan dia menzikiri Allah dengan zikir yang banyak, maka dialah orang yang memiliki dua syarat ini yang akan mampu menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah. Karena ayat ini menetapkan dua syarat yang bisa menjadikan Rasulullah SAW uswah hasanah
adalah orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani hari akhir sebagai hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas amal salih yang ia lakukan. Wa dzakarallaha katsiran, dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Kalau zikir kita masih sedikit dan dalam melaksanakan amal salih masih banyak riaknya, keimanan kita kepada hari akhir tidak begitu kuat, tidak begitu sempurna, maka mustahil kita mampu menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah dalam keimanan yang beliau miliki, keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amal salih yang Rasulullah SAW contohkan, termasuk juga menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengait dengan akhlak beliau. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, kembali kepada dua hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, walaupun agak berbeda isinya tapi sebenarnya adalah sama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam melaksanakan kebaikan amal salih itu tidak pernah dipending. Baik amal salih yang langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga 5 waktu ketaatan. Menjaga 5 waktu ketaatan, menjaga salat 5 waktu. Termasuk juga amal salih yang mengait dengan amal sosial. Pada saat beliau mendapat titipan sedekah dari para sahabatnya, beliau tidak ingin sedekah itu menginap lama di rumahnya. Segera beliau bagikan kepada para mustahik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadis yang ketiga diceritakan oleh Jabir radhiyallahu an. Qala Jabir radhiyallahu an berkata, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma Uhudin, pada hari perang Uhud. Pada hari perang Uhud, seorang laki-laki yang tidak terkenal di dalam hadis ini, yang tidak disebutkan namanya, sebagaimana hadis ini diceritakan oleh Jabir radhiyallahu an, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu terjadinya perang Uhud, ara'aita ya Rasulullah in kutiltu, ara'aita ya Rasulullah in kutiltu, ara'aita ya Rasulullah in kutiltu fa aina ana. Ya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Jika aku terbunuh di hari peperangan Uhud ini, aku berperang denganmu ya Rasulullah, ikut membela agamamu, agama Islam, agamaku. Dalam perang Uhud ini, seandainya aku terbunuh, fa aina ana. Ketika aku terbunuh dalam perang Uhud ini, tempatku ada di mana ya Rasulullah? Luar biasa pertanyaan seorang laki-laki ini dari sahabat Rasulullah SAW. Semangatnya dalam membela agama Allah, semangatnya dalam berjihad fisabilillah, semangatnya dalam melaksanakan amalan yang salih, ikut perang bersama Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Yang ditanyakan adalah kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerinduannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui amal salih yang besar yang ia lakukan. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah SAW, jika aku terbunuh dalam peperangan ini ya Rasulullah, tempatku ada di mana? Tempatku ada di mana? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab, fil jannati. Jika kamu terbunuh dalam peperangan ini, perang Uhud ini, tempatmu di surga. Luar biasa jawaban Rasulullah SAW. Jawaban Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki dari sahabatnya yang bertanya kepadanya, tempatku ada di mana ya Rasulullah ketika aku gugur dalam peperangan ini? Tempatmu di surga. Ketika mendengar jawaban Rasulullah SAW,
tempatmu adalah di surga. Istilah orang sekarang, aku tidak ingin lama-lama. Aku tidak ingin lama-lama hidup dalam peperangan ini. Aku ingin segera mendapatkan hadiah syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersemangat berjihad membela agama Allah, menerobos kerumunan musuh agar dia mendapatkan asy-syahadah, hadiah syahid. Dia ingin mendapatkan surga sebagaimana Rasulullah SAW memberikan jawaban ketika dia bertanya, tempatku ada di mana ya Rasulullah jika aku terbunuh dalam peperangan ini? Tempatmu di surga. Maka dia ingin segera diwafatkan oleh Allah, segera ia mendapatkan hadiah syahid dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala di pertempuran Uhud, perang yang kedua, yang dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Kemudian dia melemparkan kurma, beberapa kurma yang ada di tangannya. Dia melemparkan beberapa kurma yang ada di tangannya, lalu dia berperang dengan sungguh-sungguh. Tsumma qatala. Kemudian dia ikut perang membela agama Allah Subhanahu wa taala hatta kutila, sehingga dia terbunuh. Seorang laki-laki tadi yang bertanya kepada Rasulullah SAW, jika aku ikut perang dalam perang Uhud ini lalu aku terbunuh, tempatku di mana ya Rasulullah? Tempatmu di surga. Setelah mendengar Rasulullah SAW memberikan jawaban tempatmu di surga, dia luar biasa semangatnya di dalam meraih pahala jihad fi sabilillah. Dia ingin mendapatkan mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia terbunuh dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita semua. Dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan semangat yang tinggi berkompetisi dalam amal salih yang akan menjadi bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kami kembalikan kepada Ustadz Catur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.